Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 10 April 2025, yang saya dalam firman Tuhan, Matius 26 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-75. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, ia berkatalah ia kepada murid-muridnya. Ayat yang ke-75, maka teringatlah Petrus apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua di Matius 26 ayat yang pertama. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, berkatalah ia kepada murid-murid. Jadi Tuhan Yesus selesai pengajarannya, ya, dan ia berkata kepada murid-murid, ya, bahwa anak manusia akan tersiksa, ya, dianiaya, ya, kematianku semakin dekat, ya. Jadi ini lagi 8 hari sudah menjelang Paskah, yaitu tanggal 18 April 2025. Kita harus datang kepada Tuhan, ya, Bapak Saudara. Kemudian hari Minggu tanggal 20 April 2025, hari kebangkitan Yesus. Jadi kita diundang lagi untuk gereja subuh-subuh lagi, ya, sekitar jam 5 sudah ada di gereja, ya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala. Ayat kedua, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Jadi 2 hari lagi dirayakan Paskah, maka anak-anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi Tuhan Yesus itu disalibkanlah kita, ulah kita semua, dosa pemberontakan kita, nenek moyang kita, ya, makanya dia disalibkan 2000 tahun yang lalu. Tapi hari ini dia bangkit, ya. 2000 tahun yang lalu dia bangkit, ya, mati sebentar 3 hari, ya, dan hidup sampai selama-lamanya. Kuasanya di surga hingga di bumi. Jadi firman Tuhan itu hidup, ya. Baca firman Tuhan, lakukan, berbahagia. Di ayat ketiga, pada waktu itu berkumpullah imam-imam dan kepala tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Jadi kelompok-kelompok Kayafas, ya, tidak suka kepada Tuhan, kasih pojok Tuhan Yesus, padahal mereka lah, ya, harus dipojokkan, ya. Tapi Tuhan Yesus disalahkan. Yesus sudah suci, disalahkan. Jadi kita harus patut bersyukur karena kita hidup sampai hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Seharusnya kita udah mati duluan, ya, tapi Tuhan beri kita kesempatan. Dia mati ganti kita semua, khususnya yang kita masih hidup sekarang. Ayat 4, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Jadi mereka pakai tipu muslihat, ya, menangkap Yesus, merundingkan rencana jahat. Ini alih-alih Taurat Herodes, Pilatus dan kelompok-kelompoknya, ya, 2000 tahun yang lalu, ya. Jadi Paskah ini mengingatkan kita semua, kasih sadar kita semua. Setahun sekali, ya, tinggal 8 hari lagi, ya. Bulan ini, bulan April, tanggal 18 April 2025, kita bergereja memuji dan membesarkan nama Tuhan di tempat gereja kita masing-masing. Ayat yang ke-7, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah boli-boli bualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Jadi minyak yang mahal ini, perempuan datang, dia minyaki kepala Yesus, ya. Jadi itu artinya hari kematian Yesus semakin dekat. Jadi minyaknya mahal, harganya mahal sekali minyak, ya. Dia meminyaki rambutnya Tuhan Yesus, ya. Ini luar biasa firman Tuhan, ya. Minyak seharga tidak seberapa, ya. Darah Yesus lah yang lebih mahal, ya. Jadi menebus kita semua. Ayat 13, Matius 26 ayat 12, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku,
ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Ya, jadi minyak ini artinya persiapan, mempersiapkan penguburan Tuhan Yesus. Ya, itu simbolnya Bapak Saudara. Jadi kita harus hari Minggu ini kita gereja lagi. Kemudian minggu berikutnya Paskah, tanggal 18 April kita gereja lagi. Tanggal 20 kita gereja lagi. Ya, di hari Minggu itu. Jadi tanggal 18 kita gereja. Ya, Bapak Saudara. Ya. Jadi tanggal 18 hari Jumat kita gereja. Wafatnya Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kemudian minggu tanggal 20 kita gereja lagi. Kebangkitan Yesus. Ya. Subuh-subuh kita sudah ada. Kalau bisa ya, jam 5 subuh sudah ada di gereja. Kemudian di ayat yang ke Matius 26 ayat yang ke-72, dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Jadi ini Simon Petrus bersumpah, menyangkalnya, aku tidak kenal Yesus. Padahal ini muridnya. Ya, tapi tiba-tiba dia menyangkal iman. Kita juga begitu, kadang kita menyangkal iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Awal-awalnya kita kenal, lama-lama kita dapat masalah, kita tidak kenal lagi. Ini contoh. Ya, bagi kita semua. Ya, karena Tuhan itu Maha tahu, tidak bisa dibohong. Ya. Iblis bisa dibohongi, Tuhan Yesus tidak bisa dibohongi, karena dia pencipta si isi dunia ini, laut, matahari, semua. Ya. Tuhan cipta, bahkan manusia, nafas, Tuhan kasih. Di ayat yang 73, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu, nyata bahasamu. Dan ini tuduhan terhadap Petrus. Ya, nyata bahasamu bahwa engkau adalah murid Yesus, tapi dia menyangkal. Ya, penyangkalan iman secara nyata. Makanya ditegurlah Tuhan Yesus. Nanti hari ini ayam berkokok. 3 kali engkau menyangkal aku. Nah, itu terjadi. Ya, itu sudah dibuatkan itu Bapak Saudara. Ya, kita rajin-rajin gereja, dapat masalah menyangkal. Nah, itu harus dijaga atau jual iman kita. Ya, hati-hati di situ Bapak Saudara. Jangan seperti Petrus ini, terkecoh, bingung, kan dapat masalah tiba-tiba Yesus ditangkap. Kalau Yudas pengkhianat, jual Tuhan Yesus, gantung diri, bunuh diri, mati sia-sia, neraka tempatnya. Di ayat yang ke-74, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Jadi Yesus ini berani bersumpah, aku kenal tidak Yesus, aku tidak kenal Tuhan Yesus. Detik itu juga ayam berkokok. Sedihlah hati Yesus, sedihlah hati Petrus, menangis. Ya. Tapi pada akhirnya dia menyesal dan sadar kembali. Ya, itu bedanya Bapak Saudara. Ya, dipulihkan oleh Tuhan. Pada waktu Yesus bangkit, subuh-subuh hari Minggu itu, ya, mata rohani Petrus terbuka kembali. Ya, di ayat yang terakhir 75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Itu peringatan. Menangis dengan sedihnya Petrus. Dia menyesal tiada akhir. Tuhan pulihkan dia. Pada waktu Yesus bangkit, menunjukkan diri, ya, bahwa dia adalah suci, anak Allah, penuh kuasa. Ya, menderita cuma 3 hari, mati sebentar, 3 hari. Ya, jadi kita bangga punya Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sama-sama. Ya, wahai 1 ayat yang ke-8, akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Yesus adalah pertama dan yang terakhir. Dan saya ingin melengkapi lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini. Kamis tanggal 10 April 2025 di Matius 26 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-75. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, itu berkatalah ia kepada murid-muridnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.